Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Avas 99 Channel. Basket adalah salah satu olahraga yang membutuhkan trik serta kecepatan untuk mengambil bola dari lawan. Dalam olahraga ini, kerjasama tim sangat diutamakan. Banyak skill pemain basket yang tentunya berbeda-beda mengikuti posisinya. Tentunya, tidak sedikit orang yang dianugerahi kemampuan yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa. Berikut ini adalah 10 pemain NBA yang melegenda dan yang akan selalu diingat versi Avas 99 Channel. Ray Allen. Walter Ray Allen atau Ray Allen lahir di Merced, California, tanggal 27 Juli 1975. Allen adalah seorang pemain NBA berkebangsaan Amerika Serikat yang bermain terakhir di Miami Heat dan berposisi sebagai shooting guard. Dia terkenal akan kemampuan tembakan 3-poinnya dan merupakan salah satu yang terbaik dalam sejarah. Ia menempuh pendidikan dan bermain bola basket di University of Connecticut dan ketika itu dia bermain di posisi point guard. Ia masuk dalam draft Minnesota Timberwolves, akan tetapi ia dijual segera ke Milwaukee Bucks yang sekaligus menjadi tim pertamanya dalam karirnya di NBA. Sejak musim 1996 hingga 1997 sampai musim 2000-2001, Bucks selalu berhasil mencapai babak NBA playoff. Dan puncaknya, pada musim 2000-2001 pula, Allen bersama Bucks berhasil mencapai babak final wilayah timur yang sebelum akhirnya dikalahkan oleh Philadelphia 76ers yang saat itu Allen Iverson masih bermain untuk 76ers. Pertengahan musim 2002-2003, Allen pindah ke Seattle Supersonics setelah ditukar dengan Gary Payton. Prestasi terbaik Allen bersama tim ini adalah pencapaiannya pada NBA Playoff 2005, yakni saat babak semifinal wilayah barat sebelum dikalahkan oleh San Antonio Spurs dengan 4-2. Menjelang musim 2007-2008, yaitu tepat sebelum dimulainya NBA Draft 2007, ia dikirim ke Boston Celtics dan ditukar dengan beberapa pemain Celtics, yaitu Wally Szczerbiak, Delonte West, dan Jeff Green atau pemain yang di draft kelima oleh Boston Celtics. Berpindahnya Allen ke Celtics akhirnya membuat Kevin Garnett, bintang Minnesota Timberwolves, juga pindah ke tim yang sama. Please welcome Kevin Garnett. Allen, Garnett, serta Paul Pierce membawa timnya berhasil mencapai babak NBA Playoff 2008 dengan rekor menang kalah terbaik di musim reguler NBA dan menuju final NBA 2008 setelah mengalahkan Detroit Pistons di final wilayah timur. Di final NBA, lawan Celtics adalah Lakers. Celtics berhasil menang di final NBA dan menjadi juara NBA. Bagi Allen, inilah titel juara NBA pertamanya. Ray Allen ties an NBA Finals record with 7 3-pointers in the game. Congratulations, Ray. Pada musim 2012-2013, Ray Allen pindah ke Miami Heat setelah kontraknya di Celtics habis. Sampai dengan saat ini, Allen berada di posisi kedua sebagai pemain yang paling banyak mencetak tembakan 3 angka dalam sejarah NBA, yaitu sebanyak 2.444 kali dengan rata-rata akurasi tembakan mencapai 39,6% dan dia menjadi posisi pertama di antara pemain yang masih aktif. Pada musim 2005-2006, Allen berhasil mematahkan rekor NBA yang telah bertahan selama 10 tahun, yaitu mencetak tembakan 3 angka terbanyak dalam satu musim. Jumlah tembakan 3 angka ini berhasil mematahkan pemegang rekor sebelumnya, yaitu Dennis Scott, saat Scott bermain di Orlando Magic yang membuat tembakan 267 kali dalam semusim. Scott mencetaknya pada musim 1995 hingga 1996. Kemudian ia dikalahkan oleh Stephen Curry pada musim 2012 hingga 2013 sebanyak 272 kali. Pada game 2 di final NBA 2010, dia berhasil melakukan 8 kali tembakan 3 angka untuk mematahkan rekor sebelumnya di final. Rekor yang terdahulu adalah sebanyak 7 kali yang dipegang oleh Scottie Pippen, Kenny Smith, dan Allen sendiri. Allen Iverson adalah salah satu pemain guard terbaik NBA.
Ia mengawali karir di NBA dengan memperkuat Philadelphia 76ers di tahun 1996, di mana kala itu ia mampu menyaingi mendiang Kobe Bryant. Mantan pebasket yang dulunya berprofesi sebagai point guard ini memiliki gaya bermain yang menarik untuk dilihat. Gesit, pintar mencari ruang tembak, serta mempunyai akurasi tembakan yang akurat. Pada debutnya pun, Allen berhasil mendapatkan gelar individu pertama, yakni Rookie of the Year dan penghargaan MVP di tahun 2001. Sayangnya, meski memiliki gaya bermain yang sangat ciamik dan bisa dikatakan mempunyai banyak penggemar, Allen Iverson belum pernah merasakan gelar juara NBA di sepanjang karirnya. Baik itu saat memperkuat tim yang melambungkan namanya, Sixers, maupun tim-tim NBA lainnya seperti Denver Nuggets, Detroit Pistons, Memphis Grizzlies, hingga tim Eropa dari Turki, Beşiktaş. Statistik poin Allen di sepanjang karirnya di NBA adalah rata-rata mampu mencetak 26,7 poin, 3,7 rebound, dan 6,2 assist di setiap pertandingannya. Menariknya, ada banyak hal yang tidak terlupakan dari sang legenda satu ini, mulai dari cara berpakaiannya yang erat dengan budaya hip-hop yang pernah dilarang oleh NBA dan menimbulkan gejolak pendapat rasisme. Kemudian ia pernah disebut sebagai pelopor budaya tato di kalangan pemain NBA, rambut kepang, trendsetter sneakers, pemain yang sering berkonferensi pers dengan gaya santai dalam berbagai kesempatan, kemudian sebutan killer crossover, dan juga pemain NBA yang merupakan seorang penyanyi rap serta pemain film. But guess what? Check it. Let's go lace them up and let's go get it on. Let's do it. Dalam segi keuangan, Allen Iverson pernah berada dalam puncak karir yang membuatnya meraup lebih dari 200 juta US dollar atau setara 2,8 triliun rupiah. Namun dalam beberapa tahun belakangan, Iverson pernah terlilit masalah keuangan hingga mengalami kebangkrutan. Kecanduan judi dan alkohol membuat Allen kehilangan banyak sekali uang. Pada tahun 2012, dalam salah satu sidang perceraiannya, Allen secara spontan mengeluarkan dompetnya dan menunjukkan isi dompet tersebut kepada hakim dan mengatakan bahwa dia bahkan tidak punya uang sedikit pun untuk membeli burger. Di tengah kesulitan keuangan yang dialaminya, Reebok sebagai sponsor pribadi memberikan trust fund alias uang jaminan kepada Allen sebesar 32 juta US dollar atau hampir setara 449 miliar rupiah. Sayangnya, Allen baru bisa menikmati uang tersebut setelah ia berumur 55 tahun atau tepatnya pada tahun 2030. Dan Allen Iverson kabarnya kini menjadi pengamat olahraga basket serta terkadang mendapat undangan untuk membuka coaching klinik yang diadakan oleh sejumlah negara. Yang melekat pada peraih MVP tahun 2001 silam. Vince Carter. Vincent Lamar Carter Jr. atau yang lebih terkenal dengan nama Vince Carter memang dilahirkan untuk berprestasi di bidang olahraga. Ia lahir di Daytona Beach, Florida, Amerika Serikat pada tanggal 26 Januari 1977. Carter muda pernah masuk dalam tim sekolah American Mainline High School dan beberapa olahraga pernah ia tekuni di sana. Akan tetapi, olahraga basketlah yang membuat ia begitu nyaman sehingga ia berharap bisa menjadikannya sebagai karir di masa depannya. Pada saat ia menjadi mahasiswa, ia pernah bermain untuk University of North Carolina dan mencetak 15,6 poin per game sampai akhirnya ia diumumkan berhasil masuk dalam NBA Draft tahun 1998. Carter awalnya diambil oleh Golden State Warriors sebagai pilihan kelima dalam draft NBA tahun 1998 tersebut. Namun kemudian Carter ditukar dengan Antawn Jamison ke Toronto Raptors. Carter menjadi sosok penting dalam sejarah Raptors. Ia berhasil membuat Raptors masuk playoff pertamanya di tahun 2000. Dan selanjutnya, ia mampu membuat timnya bisa melaju kembali hingga semifinal wilayah timur pada tahun 2001. Pada periode ini, Carter juga berhasil menggebrak NBA dalam kontes Slam Dunk tahun 2000. Momen tersebut menjadi kenangan indah Carter di sepanjang perjalanan karirnya. Saat itu, Carter benar-benar dalam performa terbaiknya. Ia berhasil mencetak 27,6 poin per game yang membuatnya bisa membawa Raptors menang 47 laga secara beruntun. Carter juga terpilih sebagai starter dalam NBA All-Star di tahun 2001. Dan klub-klub yang pernah dibela oleh Vince Carter yaitu Toronto Raptors, New Jersey Nets, Orlando Magic, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings, dan yang terakhir adalah Atlanta Hawks. Carter menjadi pemain tertua yang tampil dalam laga NBA saat itu ia berusia 41 tahun dan 265 hari.
Sayangnya, rekor-rekor yang ditorehkan selalu berhubungan dengan usia, hingga pada akhirnya bulan Juni 2019, Carter menyatakan berencana pensiun setelah NBA 2019-2020 berakhir. Namun malang nasib menimpanya, perpisahan kali ini tidak terjadi indah, melainkan harus bersabar karena pandemi virus corona. Kevin Garnett. Kevin Garnett yang lahir dengan nama Kevin Morris Garnett adalah seorang pemain basket profesional asal Amerika yang lahir pada tanggal 19 Mei 1976. Ia bermain untuk tim Boston Celtics setelah sebelumnya ia memulai karir profesionalnya bersama Minnesota Timberwolves di awal musim tahun 1995 sampai dengan tahun 2007. Putra kedua dari 3 bersaudara pasangan O. Louis McCullough dan Shirley Garnett ini mulai bermain basket sejak sekolah menengah pertama. Setelah bermain di tim basket Hillcrest Middle School, ia melanjutkan bersekolah di Mauldin, tepatnya Mauldin High School karena kedua orang tuanya bercerai di usianya yang ke-12. Saat ia berada di sekolah tersebut, ia mendapatkan lingkungan rasisme yang sangat mengganggunya. Akhirnya ia pun memutuskan untuk berpindah sekolah ke Farragut Career Academy dan melanjutkan karir basketnya. Garnett bergabung bersama tim Minnesota Timberwolves di awal musim tahun 1997. Selama bermain dalam laga NBA bersama Minnesota, Garnett sering turun dalam ajang NBA All-Star di mana ia pernah menjadi MVP di tahun 2003. Ia juga meraih gelar MVP NBA pada tahun 2004. Garnett pindah ke tim Boston Celtics mulai musim tahun 2007. Kemudian setahun berikutnya, ia mampu membawa tim tersebut menjuarai NBA. Dan penghargaan terakhir yang pernah ia raih adalah sebagai NBA Defensive Player of the Year pada tahun 2008. Pada bulan Juli 2004, Garnett menikahi kekasihnya Brady Padilla, di mana saat itu Olimpiade Athena sedang berlangsung sehingga membuat Garnett pun harus absen dalam Olimpiade tersebut. Dari pernikahannya, ia akhirnya dikaruniai seorang putri bernama Capri yang lahir pada tanggal 18 April tahun 2008 lalu. Garnett sendiri memiliki saudara sepupu yang merupakan mantan pemain basket NBA Simon Williams, serta saudara tiri yang juga bermain basket di timnas Amerika Louis McCullough. Pada tahun 2020, sang legenda basket dengan tinggi 2,11 meter ini menjadi pemain Brooklyn Nets pertama yang berhasil terpilih untuk masuk dalam Hall of Fame. Di samping itu, 2 mantan pebasket NBA lainnya yang menyertainya yaitu mendiang Kobe Bryant dan Tim Duncan. Shaq O'Neal. Shaquille Russell O'Neal atau Shaquille O'Neal lahir di Newark, New Jersey, Amerika Serikat pada tanggal 6 Maret 1972. Tidak ada yang menyangka bahwa bayi mungil hasil cinta Lucille O'Neal dengan Joseph Tony ini akan tumbuh besar menjadi monster menakutkan dalam sejarah NBA. Benar saja, laki-laki dengan tinggi 216 cm dan berat 147 kg ini adalah mantan pemain basket NBA yang paling dominan yang selalu diandalkan. Berbagai prestasi yang ia miliki sedari dia berada di bangku SMA membawanya menjadi salah satu pebasket yang mampu meraih medali emas pada World Championship pada tahun 1994 dan Olympic Games pada tahun 1996. Hal terpahit dalam hidup Shaq yang diketahui bahwa saat ia masih bayi memiliki seorang ayah narapidana dari ketergantungan narkoba hingga membuatnya harus terpisah. Hal tersebut tentunya membuat dirinya merasa kurang kasih sayang dari ayah biologisnya. Beruntungnya, ia dibesarkan oleh ayah tiri atau suami baru ibunya yang merupakan seorang prajurit yaitu Philip E. Harrison. Dengan ketulusan serta kasih sayang seorang Phil, Shaq akhirnya tumbuh dan bangkit dari kepahitannya. Keinginannya untuk menjadi pebasket profesional telah ia bangun atas kemauannya sendiri, berikut disertai dengan kemampuan dari sang ayah biologisnya yang dulu juga merupakan mantan pemain basket semasa mudanya. Setelah ia menyadari bakat yang dimiliki oleh ayahnya, Shaq pun terus berlatih hingga mulai serius dengan basket sejak ia berada di Cool High School. Saat melanjutkan ke Louisiana Tech University, ia masuk dalam tim basket di kampus dan mendapatkan beberapa kali kemenangan dalam kejuaraan yang diikutinya. Shaq mundur dari pendidikannya di tahun 1992 karena ingin meraih karir profesional basket. Shaq mengawali karir basketnya saat ia mulai bergabung dengan Orlando Magic sampai pada akhir musim tahun 1996. Selain bersama dengan Orlando Magic, Shaq juga pernah memperkuat tim Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, dan yang terakhir adalah Boston Celtics di akhir musim 2011.
Setelah pensiun dari basket, Shaq menyatakan bahwa ia ingin serius menjalani bisnis di bidang real estate. Selain menjadi seorang atlet, peraih Most Valuable Player NBA pada tahun 2000 ini juga merupakan seorang penyanyi rap dan juga pemain film. Nice to meet you. I'm very sorry. Ia pun beberapa kali tampil dalam acara televisi. Sebagai penyanyi, Shaq telah menelurkan beberapa buah album rap. Untuk film, Shaq juga masih aktif sampai dengan tahun 2011 lalu, di mana ia menjadi cameo dalam film komedi Jack and Jill. Whose idea was the wig? Sayangnya, salah satu film yang berjudul Steel pada tahun 1997 itu membuatnya dinominasikan sebagai aktor terburuk di Razzie Award. Meskipun demikian, Shaq saat ini masih banyak memiliki endorsement yang juga memainkan peran penting dalam total kekayaan bersihnya senilai 350 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar hampir 5 triliun rupiah. Magic Johnson. Earvin Magic Johnson adalah mantan pemain basket profesional yang lahir di Lansing, Michigan pada tanggal 14 Agustus 1959. Berkat kecintaannya pada bola basket sedari kecil sudah begitu besar, hingga akhirnya membuat masa SMA Earvin mendapatkan julukan Magic dari Fred Stabley Jr. selepas ia menyaksikan sendiri seorang pencetak 36 angka, 18 rebound, dan 16 umpan dalam satu permainan. Setelah lulus SMA, dengan banyak universitas bergengsi yang berusaha meminangnya, Magic atau yang kita kenal dengan Magic Johnson ini memilih Michigan State University atau universitas yang lebih dekat, terutama setelah pelatih tim basket universitas tersebut menjanjikan posisi point guard padanya. Pada awalnya, Magic Johnson berniat menyeriusi bidang studinya ilmu komunikasi karena ingin menjadi komentator televisi dan tidak berminat berkarir sebagai pebasket profesional meskipun dia memiliki skill yang luar biasa dalam bidang basket. Namun siapa sangka, pada akhirnya ia pun masuk dalam daftar pemain Asosiasi Bola Basket Nasional atau NBA. Di usia 32 tahun, Magic Johnson berada di puncak dunia. Ia baru akan memulai musim ke-13 di Liga Basket Amerika NBA dan sedang menunggu kelahiran anak pertamanya, meskipun 5 cincin juara telah berada dalam genggamannya. Pemain setinggi 2,6 meter ini sempat menjadi satu-satunya pemain pemula yang mendapatkan penghargaan MVP pada final NBA. Ia pun juga mendapatkan penghargaan dengan masuk 50 pemain terhebat dalam sejarah NBA pada tahun 1996, yang pada saat itu dia berada di posisi point guard dari tim Los Angeles Lakers. Namun semua berubah karena suatu hal di mana hasil pemeriksaan kesehatan sebelum NBA musim 1991 hingga 1992 dilakukan menunjukkan bahwa ia positif terjangkit HIV. Kenyataan pahit yang ia terima akhirnya membuat sang legenda Magic Johnson dengan berat hati mengambil keputusan untuk segera mengadakan konferensi pers bahwa ia akan pensiun akibat sakit yang dideritanya. Pengumuman dari Magic Johnson ini menjadi berita utama di penjuru Amerika Serikat dan di tahun 2004 termasuk dalam 7 momen ESPN yang paling menggemparkan selama 25 tahun. Pengumuman pensiun Magic Johnson tidak menghentikan para penggemar bola basket untuk tetap memilihnya sebagai salah satu pemain di permainan pemain bintang NBA All-Star Game tahun 1992. Walaupun beberapa pemain All-Star lain tidak menyetujui keberadaan Magic Johnson di lapangan, namun setelah mengakhiri pertandingan dengan mencetak 3 angka yang menyebabkan tim barat yang dibelanya menang, semua pemain dari kedua tim menyelamati Magic Johnson. Dia pun juga berhasil memperoleh gelar MVP di pertandingan ini setelah mencetak 25 angka, 9 umpan, dan 5 rebound. Peraih 3 kali gelar MVP ini pun dipilih sebagai anggota tim basket untuk membela Amerika Serikat di Olimpiade tahun 1992. Selama pertandingan, Magic Johnson jarang turun bermain karena bermasalah dengan lututnya. Namun ia mendapatkan standing ovation dari penonton dan menggunakan kesempatan itu untuk menginspirasi Ohida atau orang yang hidup berdampingan dengan Oda. Pada tahun 1999, Magic Johnson menjadi pembicara utama untuk konferensi Hari AIDS Sedunia PBB. Ia mengatakan bahwa virus HIV kerap dikaitkan dengan penyalahgunaan narkoba dan homoseksual. Dan pada saat itu, ia pun mengkampanyekan bahwa risiko infeksi penyakit atau virus tersebut tidak terbatas pada 2 hal itu saja. Kareem Abdul-Jabbar.
adalah mantan pemain NBA yang lahir di New York, Amerika Serikat pada tanggal 16 April 1947. Pria yang lahir dengan nama Ferdinand Lewis Alkindar Jr. ini memiliki banyak prestasi dalam dunia basket. Meski terlahir bukan dari keluarga olahragawan, Alkindar kecil selalu berusaha menggali kemampuan basketnya sampai ia bercita-cita menjadi pemain basket dunia yang hebat. Siapa sangka hal tersebut terwujud saat ia menyabet gelar pencetak poin sebanyak 38.387 yang membawanya sebagai pebasket juara dengan poin terbanyak sepanjang sejarah NBA. Pada tahun 1968, Alkindar mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang artinya dia memeluk agama Islam, serta pada tanggal 1 Mei 1971, ia mengganti namanya menjadi Kareem Abdul-Jabbar. Sepanjang perjalanan mu'alaf sang legenda bola basket ini, banyak kontribusi yang ia lakukan untuk negaranya. Hingga pada tanggal 22 Oktober 2016, Presiden Barack Obama memberikan penghargaan kepadanya, yakni Presidential Medal of Freedom, yakni sebuah penghargaan yang diberikan oleh Presiden Amerika Serikat dan merupakan penghargaan sipil tertinggi di negara tersebut. Presiden Barack Obama kala itu menyebutkan, alasan kami memberikan penghargaan kepada Kareem lebih dari sepasang kacamata besar dan skyhook. Dia berdiri membela kepercayaannya sebagai seorang muslim ketika hal itu tak mudah dan tak populer. Dia juga sangat nyaman berdebat dengan Bruce Lee, senyaman saat menulis patriotisme dengan luar biasa. Seperti kita ketahui bahwa Kareem Abdul-Jabbar memulai karirnya dengan Milwaukee Bucks dan berpindah ke tim Los Angeles Lakers pada tahun 1975 dalam bursa pertukaran pemain NBA. Karir Abdul-Jabbar sempat tergoncang kala ia beberapa kali harus absen lantaran mengalami sakit di bagian matanya. Menurut catatan, ia mengidap corneal erosion syndrome yang membuat matanya cepat kering. Itulah yang menjadi alasan Abdul-Jabbar mengenakan kacamata di lapangan untuk menghindari goresan. Kendati demikian, Abdul-Jabbar berhasil melalui kesulitannya. Ia selalu memberikan yang terbaik di tiap kesempatan. Pada akhirnya, ia pun berhasil mengemas 6 kali juara NBA, 6 kali pemain terbaik, 19 kali All-Star, dan deretan penghargaan tim maupun individu lainnya selama 20 musim di NBA. Larry Bird, pebasket yang begitu terkenal dan menjadi idola di tahun 80-an ini adalah seorang yang terlahir bukan dari keluarga kaya yang berasal dari Indiana. Bahaya finansial yang telah mengganggu keluarga Bird dari masa kecil hingga pada tahun 1988, ia diwawancarai oleh Sport Illustrated dan ia menceritakan semuanya bagaimana ibunya memperjuangkan keuangan keluarga dengan meminjam kepada pihak bank. Bahkan ketika ia dan saudaranya menginginkan sepasang sepatu, maka ibunya pun menghubungi pihak bank agar bisa mendapatkan uang. Hal yang dilakukan oleh ibunya pun berulang-ulang kali kepada bank, hingga ekonomi keluarga Bird sampai benar-benar terjepit. Perjuangan keluarga Bird untuk melawan kemiskinan pun diperparah oleh sang ayah Joe Bird yang diketahui sebagai pecandu minuman alkohol hingga mengakibatkan stres dan melakukan bunuh diri setelah setahun sebelumnya bercerai dengan sang ibu Georgia pada tahun 1975. Masalah keluarga tidak menghalangi Bird untuk terus berprestasi dalam bidang basket yang ia gemari. Saat membela Spring High School, ia mencatat rekor rata-rata 31 poin, 21 rebound, dan 4 assist dalam satu pertandingan dan rekor tersebut masih bertahan hingga sekarang. Setahun kemudian, ia masuk ke universitas yang jauh lebih kecil, Indiana State University. Meski tidak bisa membawa kampusnya menjadi juara karena kalah melawan rival masa depannya, Earvin Magic Johnson, akan tetapi di sanalah sang legenda Larry merasa kemampuannya terasa hingga hal tersebut mampu membuatnya menembus NBA dan diakui sebagai salah satu yang terhebat dalam semua permainannya dan mungkin yang tergesit. Ia pun masuk dalam NBA draft urutan ke-6 secara keseluruhan oleh Boston Celtics tahun 1978. Bird bermain sebagai small forward dan power forward untuk 13 musim. Pada tahun 1992, ia pensiun sebagai pemain NBA. Legenda basket peraih Hall of Fame ini sempat menjadi presiden operasional untuk Pacers pada tahun 2003 sampai dengan 2012 setelah sempat berhenti karena alasan kesehatan dan kembali lagi pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2017, ia benar-benar resmi menyatakan untuk mundur atau meletakkan jabatannya dan memberikan pernyataan. Saya merasa ini sudah waktunya untuk benar-benar mundur. Namun, ini tidak ada kaitannya dengan kesehatan atau tim saya. Saya sudah berusia 60 tahun, dan saya ingin melakukan hal selain basket.
Saya akan menjadi pemantau pemain muda berbakat untuk Pacers, NBA, tim kuliah, serta menjadi penasehat untuk manajemen basket. Michael Jordan. Siapa yang tidak mengenal pebasket yang begitu mendunia ini? Pria yang bernama asli Michael Jeffrey Jordan lahir di Brooklyn, New York, Amerika Serikat pada tanggal 17 Februari tahun 1963. Jordan mulai berkarir di NBA pada tahun 1984 dan bergabung dengan klub Chicago Bulls hingga tahun 1998. Setidaknya, Jordan sudah 6 kali merebut kejuaraan NBA bersama timnya tersebut. Pemilik tinggi badan 198 cm ini pernah meraih gelar MVP sebanyak 5 kali. Diketahui bahwa karir Jordan saat berada di universitas dia awali dengan membela tim University of North Carolina yang berada di Chapel Hill. Jordan masuk di Liga Basket Amerika NCAA atau sebuah ajang kompetisi antar universitas yang menjadi pintu masuk untuknya sebagai pemain internasional. Bersama klub basket profesional asal Chicago ini, sinar keberuntungan Jordan mulai terang. Kelebihan dia adalah lompatan slam dunk yang selalu memukau penonton. Sampai akhirnya, ia dijuluki dengan Air Jordan dan membuat produsen sepatu Nike mengontraknya sebagai brand ambassador. Di luar lapangan basket, Michael Jordan mencari sebuah tantangan baru, yakni menjadi pemain baseball profesional. Dia menandatangani kontrak dengan Chicago White Sox. Lalu kemudian dia ditugaskan untuk bermain di Birmingham Barons, afiliasi dari Chicago White Sox, dan bermain di posisi pemain luar. Kehadirannya di lapangan baseball membuat jumlah penonton meningkat. Dalam musim panas pertama dengan Barons, dia memukul 114 strikeout, 127 pertandingan. Pria yang saat ini berusia 57 tahun memiliki 5 orang anak dari 2 orang istri. Sang legenda kali pertama menikah pada tahun 1989 dengan Juanita Vanoy dan memutuskan untuk berpisah pada tahun 2002. Meski sempat bersatu kembali, namun pada akhirnya pernikahan mereka berdua pun benar-benar tidak bisa dipertahankan lagi hingga harus mengalami perceraian yang kedua kalinya pada tahun 2006. Dari pernikahannya, ia dikaruniai 3 orang anak, yakni Jasmine Jordan, Jeffrey Jordan, dan Marcus Jordan. Sempat diketahui Jeffrey Jordan serta Marcus Jordan mengikuti jejak sang ayah, namun sayang, karirnya tidak berjalan mulus karena mereka berdua gagal menembus NBA. Hal tersebut tidak membuat Jordan terlalu kecewa, sebab ia sendiri tidak pernah memaksakan kedua putranya itu untuk benar-benar mengikuti garis karirnya. Setelah beberapa tahun bercerai, Jordan pada akhirnya menikah kembali dengan seorang wanita berdarah Kuba Amerika, meski sempat merahasiakan kedekatannya sebelumnya. Namun pada bulan April 2013, akhirnya mereka pun meresmikan pernikahannya. Dan dari pernikahan mereka lahir putri kembar yang bernama Yesabel Jordan dan Victoria Jordan. Kobe Bryant. Kobe Bryant adalah salah satu pemain basket yang sukses dalam sejarah. Dia meraih All-Star sebanyak 18 kali, juga 2 kali NBA Finals MVP. Sebagai anggota tim Amerika Serikat, ia memenangkan medali emas di Olimpiade musim panas pada tahun 2008 dan juga 2012. Peraih 81 poin saat melawan Toronto Raptors pada tahun 2006, menjadikan dia sebagai pemain dengan total poin tertinggi kedua dalam sejarah NBA. Dalam pertandingan terakhirnya pada tahun 2016, ia mencetak 60 poin melawan Utah Jazz dan menjadi yang paling banyak di antara pemain manapun. Pada Sabtu tanggal 25 Januari 2020, LeBron James mengungguli Bryant menjadi pencetak poin terbanyak ketiga sepanjang masa dalam sejarah liga. Bryant memberikan selamat kepada mantan lawan dan rekan setimnya di Olimpiade tersebut. Kobe Bryant adalah tokoh yang menginspirasi generasi pemain bola basket secara nasional dan internasional. Bryant melakukan debut pada tahun 1996 di usianya yang masih 18 tahun dan bermain 20 musim untuk Lakers sebelum pensiun. Bryant dan Shaquille O'Neal memimpin Lakers ke prestasi yang luar biasa dengan memenangkan 3 gelar berturut-turut dari tahun 1999 hingga 2002. Timnya juga memenangkan 2 gelar lagi antara tahun 2008 hingga 2010 setelah kepergian O'Neal. Setelah pensiun, Bryant mengesahkan dirinya sebagai legenda Los Angeles Lakers dan salah satu atlet paling ikonik dalam sejarah.
Brian pun menginspirasi banyak atlet lain. Dari The Mamba Mentality, ia menggambarkan bahwasanya jika Anda melihat saya dalam pertarungan dengan beruang, berdoalah untuk beruang itu. Selain menginspirasi para pemain NBA lainnya, Brian pun juga menginspirasi salah satu putrinya, Gianna. Gianna atau Gigi merupakan putri kedua Brian yang memiliki kemampuan basket dan berniat mengikuti jejak sang ayah. Saat perjalanan karir Gigi, Brian lah yang menjadi mentornya. Dalam bidang basket, Gigi merupakan harapan besar Brian di masa depan. Sempat ia katakan bahwa Gigi bercita-cita ingin menjadi pebasket NBA wanita atau WNBA suatu hari nanti. Namun pada akhirnya, harapan serta cita-cita tersebut hanya menyisakan cerita setelah terjadinya kecelakaan helikopter pada tanggal 26 Januari 2020 yang menewaskan mereka berdua. Kobe dan Gigi ingin bertolak ke Akademi Olahraga Mamba di Thousand Oaks, California. Tempat tersebut adalah Akademi Olahraga Mamba yang dibangun oleh Kobe bersama Chad Faulkner pada tahun 2018. Kematian pemain dengan gelar juara NBA sebanyak 5 kali itu meninggalkan duka yang begitu mendalam bagi masyarakat Amerika Serikat. Dua mantan Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump dan Barack Obama menyampaikan duka yang mendalam atas kematian Kobe Bryant dan putrinya dalam akun Twitternya. Kemudian ucapan bela sungkawa pun datang dari Shaquille O'Neal yang merupakan mantan rekan setimnya. O'Neal mengatakan bahwa tidak ada kata-kata untuk mengungkapkan rasa sakit yang saya alami dengan tragedi kehilangan keponakan saya Gigi dan saudara saya Kobe Bryant. Saya cinta kamu dan kamu akan selalu dirindukan. Itulah tadi 10 pemain NBA yang melegenda dan yang akan selalu diingat versi Ava 99 Channel. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, komen, share, serta subscribe agar channel kami bisa bertahan dan terus berkembang sehingga membawa manfaat ke orang lain lebih banyak lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.